Nah, pertanyaannya adalah, jika rata-rata penerimaan barang per hari untuk produk X itu adalah 2.000 unit, dalam satu palet maksimal menampung 84 unit, kemudian akan ditempatkan pada zona B, maka coba hitunglah space requirement atau kebutuhan ruang yang diperlukan untuk menyimpan produk jenis X. Jadi nanti kita akan menemukan SJ sama dengan berapa kebutuhan blok yang diperlukan untuk menyimpan produk X. Nah, rekan-rekan bisa menggunakan rumus pada slide-slide sebelumnya yang sudah dijelaskan untuk menjawab soal case nomor 1 ini. Untuk selanjutnya adalah penjelasan mengenai throughput atau aktivitas penyimpanan. Throughput itu adalah pengukuran aktivitas yang mana sifatnya adalah dinamis, yang menunjukkan aliran dalam penyimpanan maupun pengambilan barang dalam periode waktu tertentu. Jadi pengukuran throughput ini dilakukan berdasarkan pengukuran aktivitas penerimaan ya, dan aktivitas pengiriman. Jadi tidak hanya aktivitas penyimpanan, tapi saat pengambilan barang itu juga dihitung. Nah, ini jadi double ya. Nah, kalau secara rumus itu throughput dinotasikan sebagai TJ dengan rumusnya sama dengan rata-rata penerimaan dibagi dengan jumlah barang yang diangkut dan kemudian ditambah dengan rata-rata pengiriman dibagi dengan jumlah barang yang diangkut. Nah, tadi karena kita punya dua aktivitas ya, aktivitas penyimpanan itu identik dengan penerimaan barang, dan aktivitas pengambilan barang itu identik dengan rata-rata pengiriman. Baik, masih menggunakan contoh pada soal nomor 1 sebelumnya, atau kita menggunakan warehouse layout yang pada gambar nomor 2 ya. Di sini kita diminta untuk coba menjawab soal nomor 2, di mana itu apabila aktivitas penerimaan dan pengiriman barang menggunakan forklift, dan setiap forklift memiliki kapasitas angkut yaitu 3 palet, di mana setiap paletnya mempunyai beban 84 unit. Kemudian produk jenis X untuk sekali pengangkutan forklift hanya dapat membawa 3 palet yang berisi 252 unit, yaitu di mana dapatkan dari 84 unit kapasitas forklift dikalikan 3 palet, jadi 252 unit. Dan apabila rata-rata pengiriman barang untuk produk jenis X adalah 198 unit, maka di sini coba hitung throughput dalam studi kasus soal nomor 2 ini. Jadi tadi kita sudah bahas ya soal rumus untuk throughput, itu dinotasikan dengan TJ, sehingga nanti rekan-rekan coba bisa menjawab soal nomor 2 ini menggunakan rumus pada slide throughput sebelumnya. Selanjutnya adalah untuk menentukan juga efektivitas dan dalam penyimpanan maupun tata letak ruang gudang, itu juga kita menghitung throughput, perbandingan throughput dan space requirement. Nah, perhitungan throughput dan space requirement ini, atau nanti kita sebut dengan T per S, itu dibutuhkan untuk dijadikan patokan dalam penempatan produk. Jadi mungkin saja produk X itu tidak selalu mesti di blok AA ya, blok AA1 misalnya. Mungkin dia ternyata lebih cocok untuk di blok B gitu. Nah, ini harus dievaluasi menggunakan salah satunya menghitung perbandingan throughput dan space requirement-nya. Peletakan produk itu dilakukan berdasarkan perbandingan T per S-nya tadi itu ya. Sehingga kita nanti bisa menyimpulkan T per S yang paling besar itu nanti akan diletakkan pada blok yang paling pendek jarak tempuhnya. Nah, itu nanti produk yang TS-nya paling besar diletakkan pada blok yang paling pendek
jarak tempuhnya. Baik, untuk rumusnya sendiri, yaitu pada soal nomor 3 ini, kita bisa menghitung ya. Sebelumnya kita udah dapat nilai T untuk produk X dan S atau space requirement untuk produk X. Sehingga tinggal kita bagi saja throughput untuk penerimaan untuk produk X itu berapa dengan satuannya aktivitas per blok. Sedangkan untuk aktivitas pengiriman, yaitu throughput untuk aktivitas pengiriman dibagi dengan space requirement pada aktivitas pengiriman. Satuannya juga nanti aktivitas per blok. Nah, sehingga kalau setelah kita temukan ya kedua aktivitas ini, baik itu nanti penerimaan dan pengiriman, maka kita bisa mentotalkan atau menjumlahkan keduanya, yaitu perbandingan T per S di penerimaan ditambahkan dengan T per S di bagian pengiriman, seperti itu. Nah, selanjutnya nanti setelah kita menemukan ya setiap produk, T per S setiap produk, maka nanti kita tinggal melakukan di ranking atau diurutkan T per S dari yang terbesar sampai yang terkecil. Maka nanti kita bisa melihat mana produk-produk yang diletakkan di jarak terpendek dengan pintu masuk dan pintu keluar, dan mana produk-produk yang perlu diletakkan di tempat-tempat yang agak sedikit jauh dari pintu masuk dan pintu keluarnya.